I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. I will not give you. Saudara-saudari terkasih, selamat datang di Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta. Dengan penuh kegembiraan, gereja menyambut saudara-saudari dan ikut berbahagia dalam perayaan suci ini. In mine, baby, I'm dancing. Yesus di sini menegaskan bahwa pernikahan Katolik itu bersifat satu untuk selamanya, satu pasangan untuk seumur hidup, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diceraikan. Tidak bisa, Bung Dinda, Anda punya pikiran cerai, tidak bisa, ya. Tetap akan satu untuk selamanya, dan itulah pernikahan Katolik. Hai semua, perkenalkan nama aku Davina Kristina Manelang dari SMA Negeri 12 Kota Tangerang Selatan. Seperti yang ada di video awal tadi, hari ini aku akan membahas tentang sakramen perkawinan. Oke, pertama-tama aku akan membahas tentang dua dasar biblis tentang perkawinan. Menurut kitab Kejadian, Allah itu menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Juga menyatakan bahwa mereka seharusnya bersatu. Dikutip dari Kejadian 2 ayat 24 yang menyatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini menekankan pentingnya kesatuan dan komitmen dalam perkawinan, di mana pasangan diharapkan untuk saling mendukung dan membangun kehidupan bersama sebagai satu kesatuan. Dalam Injil Markus 10 ayat 9, Yesus mengajarkan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernyataan ini menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sakral dan tidak dapat dipisahkan. Ajaran ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar kontrak sosial, tetapi merupakan perjanjian yang diatur oleh Allah yang mengharuskan pasangan untuk saling setia dan bertanggung jawab satu sama lain sepanjang hidup mereka. Pembahasan kedua yaitu 3 syarat sahnya perkawinan Katolik. Maksudnya itu, di mana pasangan yang akan menikah harus memberikan persetujuan yang bebas tanpa paksaan, tekanan, atau izin. Kesepakatan ini harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang komitmen yang akan diambil. Keduanya harus saling sepakat untuk menjalani hidup bersama dalam cinta dan kesetiaan. Kesepakatan ini juga mencakup kesadaran akan tanggung jawab yang akan diemban dalam perkawinan. Di mana perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh gereja. Ini biasanya melibatkan upacara pernikahan yang dilakukan di hadapan seorang imam dan saksi-saksi. Tata penugahan ini penting untuk memastikan bahwa perkawinan diakui secara resmi oleh gereja dan dianggap sebagai sakramen. Dalam konteks ini, upacara pernikahan bukan sekedar formalitas, tetapi juga merupakan momen sakral yang mengundang kehadiran Allah. Maksud dari syarat ini, kedua calon pengantin harus berada dalam status bebas untuk menikah. Artinya tidak ada halangan yang menghalangi mereka untuk menikah, seperti adanya ikatan perkawinan sebelumnya yang masih sah, hubungan darah yang dekat, atau halangan lain yang diatur oleh hukum gereja. Jika salah satu dari pasangan sudah terikat dalam perkawinan yang sah, maka perkawinan baru tidak dapat dianggap sah. Berikutnya, macam-macam halangan nikah dalam gereja Katolik. Di dalam gereja Katolik terdapat beberapa halangan yang dapat menggagalkan sahnya suatu pernikahan. Nah, di sini aku akan menjelaskan 6 macam halangan pernikahan yang diakui. Halangan ini mencakup hubungan darah yang dekat, seperti antara orang tua dan anak, dan saudara kandung. Perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah yang dekat dianggap tidak sah. Jika salah satu calon pengantin sudah terikat dengan perkawinan yang sah dengan orang lain, mereka tidak dapat menikah lagi. Hal ini terjadi meskipun pasangan tersebut telah berpisah selama ikatan perkawinan yang sah masih ada. Calon pengantin harus memenuhi batas usia minimum yang ditetapkan oleh gereja untuk menikah. Jika salah satu dari mereka belum mencapai usia yang ditentukan, hal ini dapat menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Jika salah satu calon pengantin terlibat dalam dosa berat yang nyata dan tidak menunjukkan penyesalan atau keinginan untuk memenuhi syarat, hal ini dapat menjadi halangan. Tindakan yang bertentangan dengan ajaran gereja dapat merusak kesucian dan integritas perkawinan.
Selanjutnya, aku akan membahas tentang konsekuensi nikah dengan dispensasi karena beda agama. Pernikahan yang dilakukan dengan dispensasi seringkali dianggap sah secara hukum perdata, tetapi tidak diakui oleh hukum agama masing-masing pasangan. Misalnya, jika seorang muslim menikah dengan seorang Kristen dan mendapatkan dispensasi dari pengadilan, pernikahan tersebut mungkin diakui secara hukum negara, tetapi tidak diakui oleh komunitas muslim. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam hak-hak hukum seperti warisan dan hak asuh anak. Pernikahan beda agama seringkali menghadapi stigma sosial. Contohnya pasangan yang menikah dengan dispensasi mungkin menerima penolakan dari keluarga atau komunitas mereka. Misalnya, seorang wanita muslim yang menikah dengan pria Kristen mungkin menghadapi tekanan dari keluarganya untuk meninggalkan suaminya atau mengubah keyakinan agamanya. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga dan sosial. Salah satu tantangan terbesar dari pernikahan beda agama adalah pendidikan anak. Misalnya, jika pasangan tersebut memiliki anak, mereka harus memutuskan agama mana yang akan diikuti anak tersebut. Jika anak dibesarkan dalam lingkungan yang tidak jelas mengenai identitas agama, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan konflik di kemudian hari. Dalam beberapa kasus, orang tua mungkin harus membuat kesepakatan formal mengenai pendidikan agama anak yang bisa menjadi sumber konflik. Oke, proses untuk mendapatkan dispensasi pernikahan juga bisa menjadi tantangan loh. Pasangan harus mengajukan permohonan ke pengadilan dan membuktikan bahwa pernikahan mereka tidak akan bertentangan dengan kepentingan umum. Proses ini bisa memakan waktu dan memerlukan biaya, serta tidak ada jaminan bahwa permohonan akan disetujui. Misalnya, jika pasangan tidak dapat memberikan alasan yang cukup kuat untuk dispensasi, permohonan mereka dapat ditolak, yang berarti mereka tidak dapat menikah secara sah. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di hadapan Allah, imam, orang tua, para saksi, dan semua umat yang hadir di sini, saya Hendrikus Mangku memilih engkau Theodora Apriani menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya mencintai dan menghormati engkau seumur hidup saya. Demikian janji saya di hadapan Allah. Di hadapan Allah, imam, orang tua, para saksi, dan semua umat yang ada di sini, saya, Theodora Apriani, memilih engkau, Hendrikus Mangku, sebagai suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup saya. Demikian janji saya di hadapan Allah. Baik, yang terakhir aku akan membahas tentang 3 sifat perkawinan Katolik. Nah, sifat ini tuh menekankan bahwa pernikahan Katolik tidak hanya bertujuan untuk kebahagiaan pasangan, tetapi juga untuk melahirkan dan membesarkan anak. Dalam pandangan Katolik,
Setiap pasangan yang menikah diharapkan menerima dan mendidik keturunan sebagai bagian dari panggilan mereka. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan dan merupakan bagian integral dari rencana ilahi. Dengan demikian, pasangan diharapkan tidak hanya fokus pada diri mereka sendiri, tetapi juga bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak dalam iman Katolik. Monogami ini adalah sifat yang menegaskan bahwa pernikahan Katolik hanya melibatkan satu suami dan satu istri. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai ikatan eksklusif yang tidak dapat dibagi dengan orang lain. Sifat ini mencerminkan komitmen yang mendalam antara pasangan untuk saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Monogami juga melambangkan kesetiaan dan kepercayaan, di mana pasangan berjanji untuk tidak terlibat dalam hubungan romantis atau seksual dengan orang lain. Dalam ajaran Katolik, monogami dianggap sebagai cerminan dari hubungan antara Kristus dan gereja, yang bersifat eksklusif dan penuh kasih. Sifat ketiga ini menegaskan bahwa pernikahan Katolik adalah ikatan yang permanen dan tidak dapat diputuskan oleh manusia seenaknya. Dalam ajaran gereja Katolik, pernikahan dianggap sebagai sakramen yang diinstitusikan oleh Tuhan, sehingga hanya Tuhan yang dapat memisahkan pasangan yang telah menikah. Ini berarti bahwa perceraian tidak diakui dalam konteks pernikahan Katolik, dan pasangan diharapkan untuk tetap bersama dalam suka maupun duka. Sifat ini tuh penting untuk komitmen jangka panjang dan tanggung jawab yang diambil oleh pasangan untuk saling mendukung sepanjang hidup mereka. Baik, sekian penjelasan dari aku. Semoga video tadi bisa berguna untuk kalian yang ingin lebih mengenal sakramen perkawinan untuk kedepannya. Dadah!